Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf malam-malam seperti ini saya dituntut untuk melakukan sesuatu yang wajib untuk kami lakukan, yaitu sosialisasi terkait dengan Twitter ini sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami sampaikan materi terkait dengan apakah Twitter itu sendiri dan apa yang kemudian secara kelembagaan sentra itu harus dikelola bagaimana. Okay. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya mengundang seluruh champion sentra atau pengurus-pengurus sentra atau ketua sentra yang ada di kota Yogyakarta ini. Alhamdulillah telah bergabung di tempat kita ini 13 orang termasuk saya, dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk menyampaikan hal yang penting ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara sosialisasi Twitter pada malam hari ini, baiklah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Pisan. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bersorau menyempatkan waktunya untuk datang pada malam hari ini, menyempatkan kuota waktunya dan dan terutama kesediaan Bapak Ibu semua untuk mendengarkan sampai akhir. Waktu kita tidak banyak, tetapi akan sangat berharga sekali jika kita lanjutkan dengan pemaparan dan tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah jelas? Jelas Pak, cuman kurang keras sedikit. Oke, kurang keras itu terkait dengan intonasi audio kami. Oke. Oh, siap. Okay. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu yang sudah kesorawuh. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Endang Wahyuningsih, ini yang kebetulan seksi bimbingan prasarana dan sarana dan prasarana industri di Kota Yogyakarta. Ini kebetulan yang membimbing Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua terkait dengan sentra, secara khusus terkait dengan sentra. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita mulai dari presentasi dulu. Terkait dengan sentra ini, saya sebut sebagai SITER atau Sistem Informasi Berbasis Sentra. Ini usulan saya sebagai salah satu proper dalam pelatihan diklat saya, diklat PKP yang kemudian dilaksanakan diawali pada bulan Juni kemarin dan diakhiri pada bulan Oktober nanti. Ini kenapa penting akan saya sampaikan di sini. Ternyata salah satu hal yang penting adalah kita melihat isu-isu nasional, Bapak Ibu. Isu nasional kita adalah bahwa salah satu sasaran strategis di bidang industri adalah meningkatkan daya saing IKM. Nah, sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator jumlah sentra IKM yang direvitalisasi. Nah, Bapak Ibu,
Sudah merasakan belum direvitalisasinya sentra Bapak Ibu? Ya, tentu saja kan belum ya. Paling revitalisasi itu apa sih programnya gitu. Kemudian apa saja sih, apakah cuma pelatihan-pelatihan saja, apakah cuma pendampingan saja, ternyata tidak hanya itu. Ternyata revitalisasi sendiri ini banyak sekali banyak sekali menu-menunya. Menu revitalisasi itu salah satunya adalah membangun UPT. Nah, Bapak Ibu ketika belum ada UPT yang kemudian melayani Bapak Ibu secara teknis gitu. UPT itu unit pendampingan, unit pelayanan secara langsung. Unit pelayanan langsung. Jadi UPT itu unit pelayanan teknis nih. Pelayanan teknis itu didirikan di sentra-sentra Bapak Ibu semua. Harusnya arahnya seperti itu. Ini selain memperkuat kelembagaan juga ternyata ketika berdiri UPT tersebut, unit pelayanan teknis tersebut, maka pelayanan-pelayanan yang kemudian terkait dengan hal-hal teknis kebutuhan sentra sendiri akan dapat dilayani dengan lebih baik lagi. Misal seperti keberadaan UPT Logam. UPT Logam itu hadir bagaimana? Karena dituntut oleh sentra-sentra IKM yang ada di Sultan sendiri. Para masyarakat yang IKM-IKM-nya yang kemudian pengukuran logam di sana berkumpul kuat sekali, kemudian meminta pemerintah memfasilitasi didirikannya UPT. Nah, sampai seperti itu. Jadi ketika sudah solid usaha Bapak dan Ibu semua melalui sentra ini, maka kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga akan mendapatkan manfaat yang secara teknis lebih erat lagi. Seperti apa? Di pelayanan-pelayanan seperti makanan gitu dan kerajinan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa kemudian mengakses namanya UPT kemasan atau rumah kemasan. Rumah kemasan itu kemudian berfungsi sebagai apa? Sebagai solusi Bapak-bapak dan Ibu-ibu memperbaiki kemasan produk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Tapi kan di Kota Jogja belum berdiri, nggih, belum berdiri. Nah, inilah yang kemudian harus kita mulai dari sentra itu sendiri, penguatan sentra, yang kemudian sampai kemudian membentuk untuk lembaga badan hukum seperti koperasi dan sebagainya, yang kemudian akan meningkat menjadi permintaannya dan kebutuhannya itu terkait dengan kebutuhan UPT sendiri. Jadi dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Jika tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah salah satu isu strategis level nasional, Bapak Ibu. Ternyata indikator jumlah sentra IKM yang direvitalisasi itu menjadi bagian dari ukuran apakah daya saing IKM itu sudah meningkat atau belum. Itu salah satu ukurannya. Nah, ukuran berikutnya adalah isu daerah istimewa Yogyakarta. Bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta setelah menetapkan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan industri tahun 2019 sampai 2039. Jadi ini perencanaan 20 tahun sendiri Bapak Ibu. Jadi di sana mencakup apa? Mencakup pembangunan potensi sumber daya industri, pembangunan tata ruang wilayah kota, keselesaian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kota, serta kegiatan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Nah, ini ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengakses bagaimana sih sebenarnya rencana pemerintah itu membina ikan-ikan unggulan, ikan-ikan yang kemudian produknya itu unggul dikenal, baik kalau kerajinan ya kerajinannya yang bagus, kalau kuliner ya kuliner yang bagus, dan kalau fashion adalah fashion yang bagus. Apa yang kemudian sasaran-sasaran tiap tahunnya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini Bapak Ibu harus tahu juga untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan jalannya pembangunan industri di wilayah kita sendiri. Oke, ini isu-isu yang paling penting untuk diketahui oleh IKM juga. Nah, isu di Kota Jogja, sedangkan Kota Jogja ini merupakan salah satu kota yang tidak memiliki kawasan industri dan kawasan peruntukan industri. Nah, ini Bapak Ibu permasalahannya. Jadi kalau ada di kota-kota lain, kabupaten-kabupaten lain misalnya, ada kawasan industri, ada kawasan peruntukan industri seperti kalau di Kulon Progo itu ada di Sentolo itu, Sentolo itu kawasan
industri, kawasan yang ditentukan dan diputuskan untuk pendirian industri-industri sendiri. Makanya kemudian industri-industri baik industri yang besar maupun yang kecil itu terkumpul di sana. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Tetapi karena kawasan Kota Jogja ini kawasan yang memiliki area yang sempit, cuma 32, berapa kilometer persegi saja. Jadi kalau dibuat apa namanya Bapak Ibu, kalau dibuat betul sangkar gitu cuma 6 kali 6 saja, nggak ada bahkan 6 kali 6 kilometer persegi. Jadi jari-jari lingkaran dari pusat kota itu cuma 3 kilometer, 3 kilometer ke utara sudah ketemu Sleman, 3 kilometer ke selatan sudah ketemu Bantul, 3 kilometer ke timur sudah ketemu Gunung Kidul, 3 kilometer ke barat sudah ketemu Kulon Progo. Jadi karena sempitnya itu makanya kemudian kawasan industri ini dan kawasan peruntukan industri Kota Jogja sangat kecil dan mungkin tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu, salah satu model pembinaan yang bisa kami kembangkan adalah pola pembinaan yang berbasis pada sentra ini. Jadi Bapak Ibu ketika mau mendirikan usaha yang besar, itu sudah susah di Kota Jogja. Kalau mau besar, ya akhirnya di luar Kota Jogja. Gitu. Tapi kan karena ada pembinaan berdasarkan sentra, maka kemudian Bapak Ibu bisa kemudian menjadikan pola pembinaan yang digunakan oleh pemerintah dan diadopsi oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini kemudian menjadi bagian dari Bapak Ibu bisa menceburkan diri di sana. Jadi Bapak Ibu ketika memfokuskan perhatian pada pembangunan sentra, pada masing-masing sentranya misalnya, ini harus punya rencana bagaimana pengembangan pengembangan sentra ini. Kalau bisa sampai mendirikan UPT semua. Kalau bisa. Kalau nggak bisa nanti akan berdiri beberapa misal seperti pusat-pusat yang seperti pusat PT rumah kemasan misalnya. PT rumah kemasan belum ada Bapak Ibu. Maka kemudian bagian dari rencana kami adalah tahun 2023 melalui DAK mudah-mudahan lolos ini. Kemudian pembinaan sentra ini bisa berkembang. Pembinaan sentra pengolahan pangan dan kerajinan terutama. Dan mudah-mudahan ini bisa difasilitasi melalui pengembangan UPT pengemasan atau rumah kemasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi model-model pembinaan sekalipun itu sudah kami share di PP yang kemudian PP nomor 28-29 tadi, yang kemarin saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan. Ya, seperti itu. Itu makanya ada magang, ada penguatan kelembagaan juga, Masya Allah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang perlu kami lakukan dan butuh Bapak Ibu memberikan masukan pada kami rencana apa saja pengembangan sentra masing-masing supaya kami tidak terkesan top down tetapi juga bottom up. Bagaimana kami menggunakan suara dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua untuk kemudian melakukan pembinaan itu sendiri. Ini sangat bagus sekali jika kemudian dikombinasikan. Berikutnya, tujuan aksi perubahan ini adalah tujuan jangka pendeknya adalah menyediakan database IKM berbasis pada sentra. Jadi Bapak Ibu ternyata kita itu bidang industri ini sudah melakukan pendataan IKM yang selama setiap tahun ini selama 3 tahun ini berturut-turut melakukan pendataan dan perubahan ada yang diupdate atau tidak gitu. Tetapi database yang ada itu belum digunakan untuk melakukan perencanaan dan treatment yang kemudian bisa digunakan. Nah, tujuannya adalah menyediakan database IKM berbasis pada sentra. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai data-data yang kita kumpulkan akhirnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini kan sayang sekali Bapak Ibu. Sudah punya data yang bagus, tapi ternyata untuk pengembangannya masih sangat kurang sekali. Nah, tujuan jangka menengahnya adalah pengembangan sistem informasi yang berbasis potensi di masing-masing wilayah bisa diupdate oleh operator bidang industri melalui sistem terpadu yang akan dilekatkan pada GSS. Nah, pada tahap jangka pendek ini, kami membuat semacam aplikasi untuk database, pengelolaan database berdasarkan MS Access. Karena masih belum ada 10.000 data yang kemudian kami kelola, dan itu masih bisa sangat mungkin untuk dilaksanakan di Kota Jogja dan di bidang industri sendiri melalui MS Access, Bapak Ibu. Karena itu, ini jangka pendeknya adalah kami melakukan menyediakan database IKM ini berbasis sentra, melakukan pembinaan dan sebagainya itu berdasarkan pada sentra dalam
aplikasi MS Access sendiri. Dan masih mungkin semua. Dan tujuan jangka panjangnya adalah harmonisnya perencanaan pembangunan industri kecil dan menengah berbasis pada sentra bagi pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga sudah ada pada PP-nya, kemudian pemerintah daerah juga sudah ada RPIK-nya, RPID-nya, gitu, rencana pembangunan industri tadi itu. Dan rencana kota sendiri adalah baru prosesnya Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu, Bu Endang nih, alhamdulillah kemudian mau bersusah payah merancang raperda ini, karena untuk menjadi sebuah raperda ini sangat butuh effort yang sangat tinggi sekali. Berikutnya, ini alur pikir komprehensif dari perubahan yang kami lakukan. Intinya adalah dari berbagai permasalahan yang ada itu, kami sebenarnya bisa Bapak Ibu membuat sebuah database yang kemudian terencana dengan bagus. Salah satu solusinya adalah menambahkan atribut berupa bahan baku, produk sejenis, dan proses produksi. Yang kemudian ini bisa dibikin menjadi sebuah database IKM yang berbasis sentra. Demikian, jadi sangat sederhana sekali, dan pemetaan SDM SITER ini sendiri kalau di internal bidang industri ini sudah bergabung dalam Perintkop UKM, kemudian ada tim penyuluh sentranya sendiri, ada tim pendataan, ada pengembangan database. Jadi ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu untuk bisa kemudian merealisasikan itu semua. Dan secara eksternal ini champion sentra itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dianggap sebagai champion sentra. Jadi kalau di sentra itu ada champion tuh, Bapak Ibu. Champion itu artinya sesepuhnya atau tetuanya atau orang yang jadi pengurus dari sentra tersebut. Bagian kerjanya adalah merencanakan dan membangun sentra itu, mengawal pembangunan sentra itu sampai sesuai dengan rencana masing-masing dan sebagainya. Dan ini adalah pemetaan yang kami lakukan. Makanya kemudian kami tidak jemu-jemu untuk melakukan sosialisasi, baik melalui program pendampingan yang kami lakukan untuk masuk pada malam hari ini. Gitu. Untuk menjelaskan apa duduk perkara pembangunan sentra itu sendiri dan bagaimana membangun itu sendiri. Jadi dan kami sebenarnya punya akun Instagram, yang kemudian bisa dipakai untuk kemudian memberikan penjelasan pada masyarakat. Cuman bagian dari ini belum optimal Bapak Ibu, belum optimal. Dan ini banyak inovasi yang dihasilkan UPD terkait ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat stakeholder. Seperti SITER ini pun ini belum banyak dipublikasikan di berbagai media yang ada. Ini adalah bagian dari apa yang menjadi kekurangan bidang kami atau dinas kami. Mohon dukungan Bapak Ibu, jadi klik saja ya. Kalau belum follow Instagram dinas, untuk di follow dulu gitu. Ini Perintkop UKM Kota Yogyakarta, bisa dicari di Instagram. Bapak Ibu jika punya Instagram bisnis pun itu bisa mengaksesnya. Karena di situ banyak informasi-informasi penting yang kemudian kami berikan pada Bapak Ibu semua. Insya Allah seperti itu. Dan ini adalah bagian dari pengembangan aplikasi yang berdasarkan akses tadi. Jadi Bapak Ibu, ini kami sudah melakukan sortasi gitu dari 4.370 IKM dari data yang ada pada tahun 2020, kami petakan menjadi beberapa seperti ini. Dan ini sangat mempermudah sekali. Misal kami pilih kecamatan Kota Gede, kelurahannya Kelurahan Plenggan. Bisa kemudian kelurahannya bisa 3 itu Bapak Ibu. Jadi jika saya ingin memfokuskan pada pembangunan di wilayah Plenggan atau Kelurahan Plenggan sendiri, maka kemudian saya bisa memilih KBLI-nya. KBLI-nya itu disusun berdasarkan kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses OSS yang terbaru ya, OSS atau OSS yang lama sekalipun, online single submission ini bisa mengakses perizinan di situ. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal OSS semua ya Bapak Ibu ya.
Di sana ada KBLI kan, KBLI. Jadi kesulitan terbesar dari IKN sendiri adalah memilih KBLI yang tepat untuk produknya, untuk usahanya sendiri. Di sini kemudian dari data yang ada sudah ada, ini tinggal klik saja, dan akhirnya kemudian bisa kami tampilkan di bagian form sentralnya. Akhirnya, oh ternyata ada sekian belas sekian belas pengusaha di bidang ini. Ini akhirnya kemudian menjadikan, oh ternyata ada bagian dari sentra yang belum masuk pada pengurusan sentra gitu. Ya Pak Ibu kan dari teman-teman terdekat dulu, dari wilayah-wilayah yang kemudian bahkan lebih kecil daripada kelurahan gitu, kemudian bergabung gitu, menggabungkan diri, dan siapa yang mau bergabung saja, punya usaha sendiri saja dan sebagainya. Tapi kami bisa memberikan data Bapak Ibu, misal Bapak Ibu pengen mendapatkan apa namanya data-data, misal kalau KBLI-nya adalah kayak gini, bagaimana Pak Heri? Oh, yang sudah ada KBLI-nya adalah misal industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi, dan KBLI yang lain adalah industri perhiasan imitasi barang sejenis. Dari dua KBLI ini saja, kemudian kami bisa melihat di Perenggan sendiri ada sekian puluh pengusaha dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ini sistem yang sangat mudah. Awalnya data-data ini hanya data-data yang mati, tapi kemudian bisa menjadi hidup dengan adanya sistem informasi ini. Demikian Bapak Ibu, dan presentasi yang pertama ini. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab. Artinya Bapak Ibu kan perlu mengetahui sendiri, memahami bahwa apa-apa yang kami lakukan itu semua adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan pembinaan sentra dan meningkatkan kualitas pembinaan sentra itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami, melakukan perbaikan terus-menerus kami, dan ini menjadi bagian dari kerja kami juga, dan dan ini menjadi bagian dari bagian dari perencanaan yang harus kami lakukan juga. Oke, sedemikian presentasi dari kami. Kalau Bapak Ibu pengen mengerti secara langsung bagaimana kemudian kami demokan gitu Pak. Kami demokan. Kami demokan. Nah, misal Mas Win dulu, monggo, Mas Win. Pengen cari apa Mas Win? Belum Pak, belum. Apa ya? Ini terkait dengan misalnya di kelas dulu. Nah, tadi terkait dengan yang tadi itu ternyata bisa kami lihat di sini sampai ada 37 ya, yang dikelola Perenggan sendiri, yang kemudian punya KBLI yang seperti tadi itu. Ya. Jadi KBLI apa yang kemudian dilibatkan itu industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi, dan KBLI industri perhiasan imitasi atau barang sejenis dan barang sejenis. Ini ternyata di Perenggan sendiri ada potensinya sekitar 37 IKN. Nah, ini kemudian mempermudah kami untuk melakukan mengakses siapa-siapa saja tuh orangnya, ada nomor kontaknya, ada alamatnya, dan sebagainya. Akhirnya mempermudah pembinaan ke depan Bapak Ibu. Sebelumnya kami masukkan sini ya. Coba ini kami refresh dulu ya. Nah, misal kecamatan. Mas Win di mana kecamatannya? Wirobrajan Pak. Wirobrajan. Wirobrajan. Kelurahannya? Patang Puluhan. KBLI ini adalah ini ya Pak Ibu. Pak Ibu bisa menambahkan, ternyata di Patang Puluhan itu ada industri alat musik tradisional, ada industri anyaman, ada juga industri dari kulit dan
Ada juga ada perhiasan juga ada, batik juga ada, bola lampu pijar juga ada, furniture lainnya ada. Nih. Jika kemudian apa namanya pakaian jadi itu konveksi. Nah. Kemudian nampak nggak Bu? Nampak nggak ya? Nampak tidak ya? Nampak ya? Di layar HP terlalu kecil, Pak. Iya, di HP terlalu kecil ya. Nah, di HP terlalu kecil. Nih, harus pakai laptop nih. Ya punten. Nah, perlengkapan pakaian misal. Batik. Kemudian bisa muncul Bapak Ibu. Jadi di Robrajan atau Kelurahan Petang Puluhan, industri batik, industri pakaian jadi konveksi dan dari tekstil dan industri apa namanya di sini, perlengkapan pakaian perlengkapan pakaian ini bisa muncul di sini. Ternyata ada belangkon juga di sini. Ada 19 IKM yang kemudian masuk pada tiga KBLI ini. Jadi ketika kami apa namanya, jadi Mas Win bisa melengkapi kalau belum ada anggotanya dari 19 bisa dilengkapi dari sini misal Mas ya. Di Petangkulan sendiri ternyata ada 19 IKM gitu. Terus gaya ya. Nah itu Petangkulan Robrajan. Ada pelangkon di sini, ada produk batik, ya. Nah, jadi Bapak Ibu mempermudah untuk pembinaan ke depannya. Dan ini yang sudah Mbak Zoom. Nah, nih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan data-data yang selama ini nganggur, akhirnya kemudian jadi hidup dengan adanya sistem informasi ini. Dan ini alhamdulillah sistem informasi ini kami kembangkan selama seminggu saja Bapak Ibu. Namun jadi masih banyak yang belum rapi ini. Jadi tapi ini bagian dari usaha kami untuk melakukan perbaikan untuk kesempurnaan pembinaan di apa namanya di Pemkot sendiri. Berikutnya kami akan sampaikan, apa saja sih apa namanya pembinaan di sini, pembinaan di sentra ini apa saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa pembinaan di sentra itu ternyata mencakup banyak sekali gitu. Mencakup 21 kalau kemarin kami lihat ini. Ada 21 ya. Ada 21 apa namanya macam pembinaan. Bapak Ibu bisa mencatat atau nanti kami share di grup juga bisa. Ternyata sebentar ya. Ternyata di Pemkot sendiri ini baru tahu juga Bapak Ibu bahwa ternyata tugas kami itu bukan hanya kemudian mengadakan pelatihan saja, tapi juga terkait dengan banyak hal. Nah, ini saya besarkan ya Bapak Ibu. Saya besarkan. Nah, saya besarkan. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Nah, ada apa saja itu? Membangun sentra IKM. Membangun sentra IKM itu bagaimana? Jika belum ada sentranya, maka apa namanya terkait dengan dananya bagaimana? Terkait dengan dananya ada DAK, dana alokasi khusus. Ini memang tidak mudah kita akses, tapi sedang kita usahakan agar bisa kita akses dananya. Ini membangun sentra Bapak Ibu yang pertama. Jika belum ada sentra-sentra baru, itu berdasarkan potensi tadi kami bisa melihat bahwa ini harusnya bisa dijadikan sentra ini. Karena satu kelurahan kok ada banyak lebih dari 5 pengusaha kok masa nggak bisa menjadi sentra gitu. Dan ini potensial banget untuk dikembangkan misalnya.
Maka kami bisa memanggil beberapa orang yang terkait dengan punya lokasi yang sama, punya ukuran yang sama, bahkan produk yang sama, teknologi yang sama, dan bahan baku yang sama sekalipun. Ini bisa kami buat saran-saran seperti itu. Kemudian memfasilitasi membutuhkan pengurusan. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kami membantu membentuk pengurusan untuk Bapak Ibu semua, diawali dari hibah, diawali dari pemberian hibah dari provinsian, ya. Kemudian ada yang belum terbentuk pengurusan sentra, ada juga yang sudah ada, tapi kebanyakan belum. Maka kemudian pembentukan sentra ini kami fasilitasi di dalam pembinaan juga. Kemudian meningkatkan kemampuan kegiatan usaha. Ini bisa kemudian melakukan melakukan berbagai macam upaya, Bapak Ibu. Kemudian mendirikan UPT, unit pelayanan teknis. Kemudian menjalin kerjasama dengan asosiasi industri, pendampingan manajemen usaha. Jadi Bapak Ibu yang menghendaki manajemen usahanya di sentra itu digarap, gitu, diperkuat lagi gitu, supaya misal manajemen keuangan supaya bagus gimana supaya sentra. Bapak Ibu bisa menjadikan usulan-usulan tadi. Kemudian pendampingan penguasaan teknologi ini bisa loh Ibu. Pendampingan proses produksi dan letak mesin atau peralatan. Ini kami lakukan juga pada Mbak Kaizen pada waktu yang lalu ya Mas Win ya. Ini di sentra Blangkon, kemudian kami bantu untuk kemudian bisa membuat tata letak yang lebih bagus lagi. Berikutnya adalah pendampingan mutu dan standar mutu. Kemudian ada pendampingan desain produk. Jadi desain produknya kalau kayak gitu saja, atau pada masyarakat yang luas itu membutuhkan desain-desain baru yang kemudian lebih disukai misalnya. Atau kemudian pendampingan desain kemasan. Nah, termasuk Bapak Ibu masuk berdirinya UPT rumah kemasan tadi digagalkan dengan pendampingan desain kemasan akan sangat bagus sekali jika kemudian itu muncul dari idenya, itu muncul dari bapak-bapak dan ibu semua. Pendampingan hak kekayaan intelektual, mungkin bapak-bapak dan ibu sudah mengikuti beberapa sesi atau kelas yang kami adakan. Yang ke-13 adalah peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi. Ada bantuan bimbingan teknis juga berupa pelatihan-pelatihan, ya, bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan peralatan, pengembangan produk, bantuan mencegah pencemaran lingkungan hidup. Ini bagi Bapak Ibu yang kemudian membuat batik, ya batik ini sangat penting sekali. Bagaimana membuat pengolahan lingkungan hidup menjadi lebih bagus lagi, agar tidak menjadi bagian yang pencemaran itu terjadi karena itu semua. Ya. Kemudian ada bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dan akses pembiayaan. Akses pembiayaan itu oke Bapak Ibu. Oke. Seperti kalau kalau WUB ini kan wirausahaan baru, kemudian dilatih untuk bisa menjadi punya manajemen yang kuat sekali. Misal. Kemudian bagaimana mengakses permodalan untuk awal-awalnya. Ini kemudian diadakan juga di situ. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan penguatan keterkaitan hubungan kemitraan antara IKM dengan IKM serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya. Jadi IKM itu kan industri kecil dan menengah. Jadi antara industri kecil sama industri kecil yang kemudian terkait dengan bahan bakunya atau mungkin terkait dengan alur produksinya. Kemudian misal Bapak Ibu membutuhkan alat yang memproduksi alatnya adalah misal IKM yang lain juga, maka kemudian ini bisa dikembangkan penguatan keterkaitan hubungan kemitraan antara IKM tersebut. Meskipun berbeda, tapi misal ada IKM yang sama, pengen mengakses bahan baku yang lebih murah. Kan kalau kemudian Bapak Ibu akses bahan baku itu kan bisa lebih murah kalau kemudian belinya banyak kan. Nah, belinya banyak kemudian kalau tidak bareng-bareng gimana? Kan kalau yang sendiri-sendiri belinya itu kan kecil kecil angkanya kan. Jadi ketika beli yang banyak itu kan pasti ada diskon. Nah, bagaimana kemudian untuk koperasi dan sebagainya itu adalah bagian dari pendampingan yang harus kami lakukan.
Jadi Bapak Ibu, dari semua ini adalah bagian dari jenis intervensi yang kemudian bisa diberikan oleh Pemkot, misal, dan tidak semuanya oleh Pemkot, tetapi Pemkot bisa memberikan akses kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mendapatkan hasil-hasil tersebut pada sentra. Jadi Bapak Ibu membuat sentra bukan hanya untuk mendapatkan bantuan hibah saja, tapi untuk mendapatkan bimbingan dan pengembangan terkait dengan baik produknya, baik teknologinya maupun terkait dengan kewilayahan. Bagaimana kebijakan kewilayahan terkait dengan hal ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan kami ingin dapat respon dari Bapak Ibu semua terkait dengan apakah kita bisa melanjutkan diskusi ini pada kesempatan yang lain. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Apalagi di grup sudah kami bikinkan, ya. Bikinkan grup yang khusus untuk komunikasi antara champion sentra atau pengurus sentra dengan dinas. Jadi ini kami harapkan akan bisa berlangsung terus-menerus, dan kami berharap ada peningkatan eskalasi dari aspek ini, dari aspek hubungan kita antara IKM dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami lanjutkan dengan diskusi atau sebelum diskusi. Monggo Bu Endang jika ada atur pengambikan. Monggo mengambikan Bu Endang. Monggo. Terima kasih Mas Heri atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pesertanya banyak Mas Heri. Selamat ini. Ada 28 peserta. Tapi nggak tahu saya yang dari sentra berapa, kemudian teman-teman bidang industri berapa, belum kelihatan. Mudah-mudahan lebih banyak yang dari sentra. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mas Heri, jadi pertemuan pada malam hari ini terkait dengan tugasnya Mas Heri yang saat ini sedang melakukan diklat kepemimpinan keempat, diklat kepemimpinan 4. Nah ini Mas Heri mengangkat tentang sentra. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian dari sentra juga perlu kami sampaikan. Sebetulnya di bulan Juni kemarin, seperti sudah beberapa kali kami sampaikan, sebetulnya pemerintah kota sudah menetapkan 30 sentra ditetapkan dengan SK Wali Kota. Tetapi saya percaya karena ini masih dalam konsumsinya dinas, kami belum melakukan sosialisasi kepada sentra-sentra. Namun demikian dengan berbagai tahapan, mudah-mudahan apa yang kami harapkan, seperti tadi Mas Heri sudah petakan beberapa sentra, kemudian keanggotaannya berapa atas dasar data IKN yang ada di dinas kami. Sementara nanti ke depan mudah-mudahan data-data ini bisa diperbaiki, selalu diupdate. Jadi kami selalu minta informasi juga dari sentra-sentra untuk bisa melaporkan keanggotaannya. Bertambah ataupun berkurang, ini sebagai salah satu upaya kami untuk melakukan monitoring. Jadi tidak hanya karena begini, yang namanya pelaku usaha katanya hari ini dia punya usaha, kemudian seminggu lagi bisa berubah atau bisa tidak ada usaha lagi dan lain sebagainya. Ini yang selalu ditanyakan oleh dinas-dinas yang lain. Kalau ada pendataan, apakah pendataan ini selalu diupdate datanya yang kemarin gitu. Karena biasanya jumlah IKM ini selalu dari tahun ke tahun bertambah terus. Seperti sekarang ini di Kota Jogja ini jumlah UKM ada sekitar 24 ribuan. Ini takutnya kalau tiap tahun melakukan pendataan hanya ditambah terus, dan nanti sampai
ratusan ribu. Padahal harusnya kalau data UKM, IKM itu seharusnya sekarang data, tetapi dengan mengupdate yang kemarin. Apakah yang kemarin masih ada ataukah tidak. Jadi tidak merupakan penjumlahan tiap kali melakukan pendataan, tetapi ini juga update atas data-data yang kemarin sudah dilakukan. Ini nantinya ke depan apa yang Mas Heri sekarang fokuskan, ini mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik lagi. Dan perlu kami sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu dari sentra ini juga kaget mungkin karena kami belum pernah melakukan sosialisasi. Oh ternyata sentranya Mas Win misalnya, sentranya jemputan Bu Agus, oh ternyata sudah ada SK wali kotanya. Mungkin ada apa ya? Ada kaget gitu loh, kaget. Oh ternyata sudah menjadi SK wali kota. Kalau kemarin tidak disertai mungkin dengan kami mengundang dari ketua-ketua sentra, ini mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau ternyata Bu Rita ini menjadi ketua sentranya Gondokusuman. Kemudian Pak Win menjadi ketua sentranya Blangkon dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi karena waktunya masih bulan Juni kemarin, belum sempat kami sosialisasikan untuk sentra-sentra yang sudah ditetapkan dengan keputusan wali kota. Nah ini belum sempat kami sosialisasikan, ternyata dari provinsi ada ada sedikit istilahnya untuk membantu IKM ini ada bantuan begitu. Jadinya mungkin wah ini karena ada bantuan Bu Rita ini saya ditunjuk Bu Probo menjadi ketua, mungkin seperti itu. Padahal dari awal Bu, sebelum ada bantuan pun kami selalu tanya teman-teman di lapangan. Jadi untuk misalnya sentra Blangkon ini ketuanya, Bu ketuanya ini sementara yang aktif yang kami tunjuk dan lain sebagainya. Memang di awalnya kami seperti itu. Karena di sentra-sentra yang kami tetapkan, sudah ditetapkan dengan keputusan wali kota, ini harus ada ketuanya siapa, kepengurusannya siapa, kemudian jumlahnya berapa. Ini mudah-mudahan nanti terus ada laporan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami pun nantinya ke depan bisa terus mengupdate. Karena yang disampaikan Mas Heri tadi, kalau kita bicara pembinaan dan lain sebagainya, daripada kami datang dengan satu persatu IKM, lebih baik saya ke Bu Rita, saya ke Bu Agus, kaitannya dengan, oh kita akan ada kegiatan seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi nanti yang turun ke anggotanya adalah ketua-ketua sentranya. Jadi diharapkan sekali lagi kami mulai saat ini sudah konsen. Pembinaan tadi juga disampaikan oleh Pak Kadinas, karena kami tadi rapat dengan Kadinas, kita sepertinya lebih mudah untuk melakukan campur tangan pembinaan ke sentra daripada ke orang per orang. Jadi untuk itu seperti yang selalu kami sampaikan, monggo untuk selalu ditingkatkan kelembagaannya. Untuk sentra nggih Bu Rita, meskipun anggota aku tak golek ra ketemu dan lain sebagainya. Nggih. Jadi monggo untuk terus ditingkatkan kepengurusannya, kelembagaannya, keanggotaannya. Kalau dimungkinkan untuk tambah ya monggo ditambah. Karena yang namanya sentra adalah IKM yang punya produksi yang sama, melakukan proses produksi yang sama dengan bahan baku yang sama. Jadi nantinya kalau tadi Mas Heri sudah sampaikan, dengan kita beli bahan baku satu orang dengan banyak orang akan lebih mudah dengan membeli dengan banyak orang secara kolektif seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon nanti dari ketua-ketua sentra bisa terus meningkatkan kelembagaannya, entah nanti kepengurusannya, kemudian keanggotaannya dan lain sebagainya, sehingga nanti kira-kira apa yang dibutuhkan sentra kami bisa melakukannya. Karena kemarin dari informasi yang sudah disampaikan Mas Arief ke kami, banyak pertanyaan dari sentra-sentra. Nanti kalau untuk pameran yang ditunjuk itu saja dan lain sebagainya. Nah, sudah kami sampaikan kemarin, sebetulnya tahap kita sekarang ini masih dalam tahap sosialisasi. Jadi kami sosialisasi dulu, rencana kami sosialisasi ke sentra dulu,
terkait dengan keputusan wali kota tadi. Kemudian kami juga ingin sosialisasi ke wilayah, misalnya ke lurah, ke camat. Jangan-jangan nanti dinas tahu di situ ada sentra, yang di wilayah malah tidak tahu. Oh, ternyata di Gondokusuman ada sentra ini, di Patangpuluhan ada sentra ini, dan lain sebagainya. Jadi sosialisasi tidak hanya terbatas nanti IKM, tetapi kami juga nanti merencanakan sosialisasi ke wilayah, ke kelurahan, ke Pak Lurah, ke Pak Camat. Jadi nanti saling support untuk IKM yang ada di wilayah ini, tidak hanya dari kami tetapi juga dari wilayah. Ini yang kami harapkan. Jadi mungkin pertemuan ini sekaligus juga, oh ternyata sentra kita sudah di SK-kan, jadi sudah punya kekuatan hukum. Kalau kemarin ada dari sentra-sentra yang menanyakan pengukuhannya seperti apa, Bapak Ibu, ternyata yang punya SK hanya kami, belum sempat kami informasikan ke sentra-sentra yang ada di 30 sentra. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga ingin kami tanyakan, kemarin pada waktu pengajuan proposal ke provinsi, ini sudah kami tentukan ketua dan sekretarisnya. Mungkin ada perubahan dari apa yang kemarin kami sampaikan. Ini kami mohon untuk bisa disampaikan ke kami, karena tadi kami mendapat informasi dari provinsi, NPHD-nya, naskah perjanjian hibah daerah sudah mau dibuat, sehingga apabila di sentra Bapak Ibu sekalian ada perubahan, misalnya di sentra Blangkon tadinya kami nunjuk Pak Win, kemudian diganti siapa dan lain sebagainya, nanti mau diinformasikan kepada kami, sehingga nanti naskah NPHD yang dibuat oleh provinsi ini tidak salah gitu. Karena di naskah NPHD ini tentu saja sudah ada materai dan lain sebagainya, sehingga kalau salah nanti kita butuh biaya banyak. Mudah-mudahan dari apa yang kemarin kami sampaikan untuk ketua dan sekretaris sentranya tidak ada perubahan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan, karena kalau tidak ada perubahan, ya kami sampaikan ke provinsi kalau memang di kota untuk sentra-sentra tidak ada perubahan. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita bergandeng tangan untuk bisa memajukan IKM yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi sekian dari kami, Mas Heri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, masih ada waktu untuk kita kemudian bisa tanya jawab, monggo. Mumpung Bu Probo masih berkenan hati dengan kita, monggo. Kasih Bu Probo ini, tadi nggak kelihatan kalau sudah datang ya. Datang Mas Heri, baru pulang terus mandi terus ini ketemu Mas Heri. Alhamdulillah. Oke, monggo Bapak Ibu dimanfaatkan waktunya. Jika nggak ada pertanyaan, maka kami kirimkan SK sentranya ya. Jika kemudian Bapak Ibu masih ada yang belum tahu, tapi mestinya di proposal kan sudah ada semua ya tampilannya ya. Oke. Terkait dengan pembinaan mungkin apa gitu, ada perlu ditanyakan dulu. Jika tidak ada, maka kita akhiri saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Probo, sudah kesorau, Bapak-bapak dan Ibu juga. Alhamdulillah, ini Bu Probo yang dari IKM sentra IKM ini ada 15 Bu Probo. Oh, 15. 15. Jadi masih banyak kan IKM sentranya Bu daripada kita. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu monggo di sebelum kita akhiri maka akan ada sesi foto dulu, monggo. Dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Monggo. Hidupkan kameranya. Yang lain kok ada yang masih mati? Nggih, monggo.
Bu Kusuma Wardani, kok nggak dinyalain? Iya. Udah semuanya? Oke. Oke. Dan Nah, kita ambil sekali lagi. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampun mengerti wekdal, alhamdulillah. Kami saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Live ya Mas Heri. Alhamdulillah.